Baik, perkenalkan nama saya Adrumi Aziadi dengan NIM 24135111046. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan apa itu pengertian Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam dunia teknologi dan juga penelitian. Bahasa ini dikenal karena struktur penulisannya sederhana sehingga mudah dipahami oleh pemula. Selain itu, Python bersifat open source sehingga dapat digunakan secara bebas tanpa biaya lisensi. Dalam pengembangan teknologi saat ini, Python banyak dimanfaatkan untuk analisis data, kecerdasan buatan, serta pengolahan citra digital. Nah, citra digital itu apa sih? Citra digital merupakan representasi suatu objek atau fenomena dalam bentuk gambar yang tersimpan sebagai data pada komputer. Citra digital tersusun dari kumpulan piksel yang membentuk suatu gambar. Setiap piksel memiliki nilai numerik tertentu yang menggambarkan warna atau tingkat kecerahan. Nilai-nilai tersebut dapat diolah dan dianalisis menggunakan bahasa pemrograman seperti Python untuk memperoleh berbagai informasi dari citra tersebut. Nah, dalam analisis citra digital, Python memiliki peran penting dalam membaca dan memproses data citra. Dengan menggunakan Python, nilai piksel yang terdapat pada citra dapat diolah untuk menghasilkan berbagai informasi. Selain itu, Python juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, adapun library pada Python yang saya digunakan yaitu library ini untuk juga mendukung proses analisis citra digital. NumPy digunakan untuk mengumpulkan data numerik dalam bentuk matriks. Matplotlib digunakan untuk menampilkan visualisasi data atau citra dalam bentuk grafik maupun gambar. OpenCV merupakan library yang digunakan dalam pemrosesan citra digital seperti pengenalan objek, sedangkan Rasterio digunakan untuk membaca dan memproses data raster seperti citra satelit. Perkenalkan, saya KD Agus Adi Pradana dengan NIM 24135111041. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendownload dan menginstal software Python. Jadi yang pertama kita buka aplikasi browser bebas. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Dan sini langsung saja kita cari Python download. Oke, di sini muncul paling atas yaitu website dari Python yaitu python.org. Langsung saja kita buka. Seperti ini halaman dari website Python itu. Di sini ada pilihan download Python install manager atau ada juga versi Python yang lain. Di sini kita pilih saja yang download Python install manager. Dan di sini karena saya sudah mendownload filenya, di sini sudah ada yaitu Python manager 26. Ini langsung kita buka aplikasi file explorer. Di sini kita cari untuk file Python yang sudah kita download tadi. Di sini saya meletakkannya di folder download. Dan di sini langsung saja kita buka untuk dari ini. Oke. Nah, di sini muncul install Python Manager. Di sini kita klik saja install Python. Di sini proses menginstalnya bisa ditunggu. Oke. Jika sudah terinstall, di sini ada pilihan reinstall untuk jika ada masalah atau di sini ada launch Python. Di sini kita coba launch Python-nya. Nah, di sini ada muncul open install apps now. Di sini kita bisa ketik Y atau N. Ini kita ketik Y aja dan kita klik enter. Nah, di sini ada bacaan we can add the directory. Ini lokasi install dari software Python itu. Di sini ada pilihan add commands directory to your path now. Bisa kita pilih yes. Nah, di sini ada pilihan untuk install si Python. Kita klik yes juga. Nah, di sini udah proses install dan mengekstrak. Oke, di sini ada pilihan view online help. Kita klik, kita ketik no. Oke. Baik, jadi sini jika Pythonnya sudah terinstall, kita coba untuk buka software Pythonnya. Kita bisa cari saja dan kita klik open. Nah, jadi seperti ini halaman utama dari software Python. Sini kita bisa coba aja untuk print hello world. Jadi sudah langsung saja kita enter.
Nah, jadi di sini untuk dari software Python-nya sudah berjalan. Sini saya ketik print hello world di sini dan sudah muncul hello world. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Sandrina Dwi Suryaningsih dengan awalan NIM 24 dan akhiran 43. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari GEE. GEE merupakan platform komputasi geospasial berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk memproses dan menganalisis data geospasial dalam skala besar. Platform ini menyediakan berbagai dataset pengamatan bumi, misalnya citra satelit, data iklim, dan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, GEE banyak dimanfaatkan dalam penelitian jauh dan pemantauan lingkungan. GEE memiliki berbagai fungsi dalam analisis citra digital. Salah satunya adalah fungsi utamanya yaitu menyediakan akses ke berbagai dataset citra satelit global yang digunakan untuk berbagai keperluan penelitian. Selain itu, GEE memungkinkan pengguna melakukan pengolahan data geospasial secara langsung melalui sistem cloud computing. Platform ini juga mendukung penggunaan bahasa pemrograman seperti JavaScript dan Python untuk melakukan berbagai analisis spasial. Dalam bidang ilmu kelautan sendiri, GEE memiliki berbagai manfaat penting dalam pemantauan kondisi lingkungan laut. Platform ini dapat digunakan untuk menganalisis suhu permukaan laut yang merupakan salah satu parameter penting dalam oceanografi. Selain itu, GEE dapat digunakan untuk memantau konsentrasi klorofil A yang berkaitan dengan produktivitas perairan. Platform ini juga membantu dalam analisis perubahan wilayah pesisir dan monitoring wilayah pesisir, misalnya seperti mangrove dan juga terumbu karang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komandan Rika Wijaya dengan NIM 24135111049. Jadi kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita untuk mengakses Google Search Engine dengan bagaimana cara kita untuk menampilkan data modis sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Pertama kita akan membahas dulu bagaimana kita caranya untuk mengakses ini Google Search Engine. Yang pertama tentu kita harus pergi ke browser dulu, ke Chrome ataupun ke Google gitu. Kemudian kita akan mencari yang namanya earthengine.google.com. Kemudian setelah itu kita akan melihat ke pojok kanan, kemudian ada bacaan get started, tekan itu. Kemudian setelah sampai di laman yang baru, kita akan disuruh untuk membuat project. Nah, kita harus membuat project terlebih dahulu, bebas namanya apa. Kemudian setelah membuat project dan berhasil, kita lihat ke kiri, kemudian ada yang namanya overview. Nah, di overview itu di bagian expand your experience itu ada bacaan use the code editor. Pencet kode editor, kemudian kalian akan diarahkan ke laman di mana kalian tuh bisa untuk memilih lokasi penelitian kalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komandan Rika Wijaya dengan NIM 24135111049. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita untuk mengakses data modis. Tentunya yang pertama setelah kita sampai ke bagian new script, setelah memencet kode editor, kita akan diarahkan ke peta dunia. Nah, di sana kalian boleh bebas untuk memilih lokasi. Nah, setelah kalian menentukan lokasi, langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah menentukan geometrinya, menentukan jarak dari penelitian kalian. Contohnya di kelompok ini saya memakai daerah di Selat Lombok. Nah, saya bebas untuk menentukan geometrinya bentuknya gimana. Nah, setelah kita menentukan bentuk geometrinya, kemudian kita ke bagian kodenya, kita paste kode yang telah kita dapatkan. Nah, setelah dipaste kodenya, baru kita tinggal pencetan dan menunggu hasil dari SST itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fauzi Faatari dengan NIM 24135111045. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari data modis. Nah, dapat kita lihat peta ini menunjukkan distribusi STT yang diperoleh dari data modis dan diolah menggunakan Google Earth Engine. Lokasinya itu ada di Selat Lombok yang di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Nah, kita dapat lihat di sini distribusi warnanya itu kuning ke oranye, yang
menandakan yang kuning itu relatif lebih rendah dan yang oranye itu relatif lebih tinggi suhunya. Nah, diperkirakan juga suhunya itu antara berkisar 26 derajat hingga 30 derajat. Baik, untuk kesimpulannya, penggunaan Python dengan Google Earth Engine atau GEE memberikan solusi bagi kompleksnya analisis geospasial saat ini. Hubungan antara library spesifik seperti OpenCV dan Rasterio dengan kekuatan komputasi cloud memungkinkan pengolahan data global MODIS dilakukan tanpa hambatan teknis yang berarti. Pada parameter STT di Selat Lombok menunjukkan bahwa pendekatan berbasis skrip ini sangat efektif dalam menghasilkan visualisasi data yang akurat, sehingga dinamika oceanografi wilayah tersebut dapat dipahami dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.